Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Asyifa Kolbu dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Orientasi Etika dan Profesi, Ibu Dr. Hajah Uum Suminar MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan serta mempresentasikan tema yang berjudul Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. Langsung saja masuk ke dalam presentasinya. Yang pertama ada pantun untuk Bu Uum, bagi-bagi dengan Citarum, pergi ke pasar membeli palu. Selamat pagi Bu Uum, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih memperdalam kepada standar operasional pendidikan yang bersifat khusus. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan dulu apa itu SOP atau Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur Satuan PAUD Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini memuat 16 sikap yang diharapkan menjadi kompetensi anak, yakni mempercayai adanya Tuhan, menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan, berperilaku hidup sehat, memiliki sikap ingin tahu, kreatif, estetis, percaya diri, disiplin, sabar, mandiri, peduli, toleran, jujur, bertanggung jawab, menyesuaikan diri, serta rendah hati dan santun. Pembentukan sikap harus dimulai dari guru sebagai model perilaku sesuai dengan cara belajar anak sebagai peniru. Konsistensi perilaku guru dalam membentuk sikap memudahkan anak dalam memahami apa dan bagaimana berperilaku sesuai dengan sikap yang diharapkan. Pengertian dari standar operasional prosedur yaitu standar operasional prosedur adalah langkah yang harus diikuti sebagai acuan kerja melakukan kegiatan dengan berpedoman pada tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. Setiap PAUD diwajibkan membuat standar operasional prosedur sebagai acuan kerja untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Standar operasional prosedur ini ditujukan agar keseluruhan praktik pembelajaran di setiap satuan PAUD dapat dilaksanakan secara optimal dan berkualitas. Selanjutnya ada tujuan dari standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur disusun dengan tujuan yang pertama, menjaga kualitas keseluruhan pelaksanaan kegiatan di setiap satuan PAUD. Yang kedua, memandu dari awal hingga akhir kegiatan secara sistematis, sehingga tercipta konsistensi perilaku pendidik dalam mengembangkan karakter anak. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan sehingga tercipta kedisiplinan semua pihak. Yang keempat, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi sehingga semua pihak memiliki standar yang sama dalam memberikan layanan dan fasilitas pada anak. Yang kelima, mempermudah penemuan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan baik dari dalam maupun luar lembaga. Selanjutnya ada fungsi standar operasional pendidikan. Yang pertama, mempelajari tugas pendidik dan tenaga kependidikan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan kegiatan, dan merancang solusinya. Yang ketiga, mengarahkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan rutin dan pembiasaan. Selanjutnya ada syarat standar operasional prosedur. Yang pertama, mudah dilaksanakan oleh seluruh pendidik. Yang kedua, memuat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, memuat langkah-langkah jelas yang harus dilakukan. Yang keempat, memperhatikan visi, misi, dan tujuan PAUD.
Cita-cita yang ingin diwujudkan dalam visi dan tujuan harus dimasukkan ke dalam jadwal. Siapa sih yang membuat standar operasional prosedur? Yang membuat standar operasional prosedur ialah SOP wajib dibuat oleh setiap satuan PAUD sebagai pengendali. Pelaksanaan kurikulum, pendidik sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran yang mengkoordinasikan kegiatan sejak kedatangan hingga kepulangan. Pendidik harus menjadi tim yang kompak. Yang kedua, standar operasional prosedur tidak hanya diperlukan bagi anak-anak, tetapi juga untuk pendidik, pengelola, termasuk tenaga lain yang ada di satuan PAUD. Misalnya seperti tenaga kebersihan dan tenaga administratif. Selanjutnya ada jenis dan daftar standar operasional prosedur di satuan PAUD. Standar operasional prosedur dan jenisnya yang akan saya bahas di sini adalah yang bersifat khusus. Standar operasional prosedur yang bersifat khusus disusun dengan menyesuaikan kriteria atau karakteristik satuan pendidikan. Misalnya, standar operasional prosedur untuk model pembelajaran, contohnya seperti SOP satuan pendidikan disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan. SOP untuk menggunakan model pembelajaran sentra antara lain seperti SOP kegiatan transisi sebelum sentra, SOP pijakan sebelum bermain, SOP pijakan selama bermain, SOP pijakan setelah bermain, serta SOP jurnal siang. Yang kedua itu ada contohnya SOP untuk menggunakan model pembelajaran kelompok dengan sudut antara lain yaitu SOP penataan sudut ketuhanan, SOP penataan sudut keluarga, SOP penataan sudut alam, sekitar dan pengetahuan, SOP penataan sudut pembangunan, SOP penataan sudut kebudayaan. Yang ketiga yaitu SOP untuk yang menggunakan model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman antara lain ada SOP penataan kelompok dan SOP penataan kegiatan pengaman. SOP yang bersifat khusus yang kedua yaitu SOP untuk satuan pendidikan yang bersirikan keagamaan. SOP satuan pendidikan yang bersirikan keagamaan antara lain contohnya ialah SOP pelaksanaan membaca doa-doa pendek, SOP berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Seperti yang saya sudah lampirkan gambarnya di sini, ini merupakan contoh dari SOP yang bersifat khusus yang bersirikan keagamaan. Di sini seorang anak PAUD yang sedang dipimpin oleh seorang tenaga pendidik atau guru mereka untuk melakukan kegiatan membaca doa sebelum mereka memulai makan. Yang ketiga yaitu SOP untuk satuan pendidikan yang bersirikan budaya. SOP satuan pendidikan yang bersirikan kebudayaan antara lain yaitu SOP pengenalan budaya Indonesia seperti tarian daerah, SOP mengajarkan beberapa alat musik tradisional seperti angklung. Yang saya lampirkan di sini merupakan contoh dari SOP mengajarkan beberapa alat musik tradisional seperti angklung. Di bawah ini yaitu SOP salah satu dari SOP khusus yang bersirikan kebudayaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu SOP untuk satuan pendidikan yang bersirikan kewirausahaan. SOP untuk satuan pendidikan yang bersirikan kewirausahaan misalnya mengajarkan anak untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki nilai jual seperti membuat karya dari stik es krim kemudian dijual kepada temannya atau mengajarkan cara membuat kue lalu mereka jual kepada temannya. Gambar yang sudah ada di samping ini saya ingin
memberikan contoh dari salah satu SOP untuk satuan pendidikan yang bercirikan kewirausahaan. Di sini mereka sedang diajarkan oleh para pendidik bagaimana cara berwirausaha dengan dan menjual barang-barang hasil dari yang mereka ciptakan seperti makanan-makanan itu. Yang keempat yaitu SOP untuk puncak tema. Berdiskusi dengan anak tentang pengalaman yang berkaitan dengan tema yang sudah digunakan, mengajak anak untuk menceritakan kembali hasil karya selama penggunaan tema kepada teman, orang tua, dan keluarga. Kunjungan lapangan dalam rangka penguatan kompetensi yang sudah dimiliki anak, mengundang orang tua untuk kegiatan bersama yang berkaitan dengan tema, atau membahas kembali serta apa sih yang udah mereka dapat di satuan PAUD itu. Jadi itu diceritakan kembali kepada teman serta orang tua dan keluarga yang masih. Sekian yang saya bisa sampaikan serta presentasikan pada tema penyusunan standar operasional prosedur tingkat pendidikan anak usia dini yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.